Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 1, di mana pokok bahasannya adalah sistem periodik. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan sistem periodik, bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur. Yang pada video sebelumnya itu saya membahas golongan A. Golongan A. Sekarang saya akan menjelaskan untuk golongan B. Jadi untuk golongan B, hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur, maksudnya di sini letak unsur dalam sistem periodik. Yang kita bahas adalah unsur-unsur transisi atau peralihan, di mana unsur-unsur transisi ini pada periode keempat. Nah, ada 10 unsur, yaitu skandium, titan, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng. Nah, jadi kenapa ada 10 unsur pada transisi ini periode 4? Karena pada transisi ini konfigurasi elektronnya mulai subkulit D terisi 1 sampai terisi 10, sehingga jumlah unsurnya pada unsur transisi periode keempat ini ada 10 unsur. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi elektron unsur-unsur transisi atau pada periode 4 ini, bagaimana konfigurasi elektronnya. Kemudian kita akan membahas golongannya. Jadi nanti ini golongan B ya. Pada video sebelumnya itu golongan A. Sekarang yang saya bahas adalah golongan B. Nah, golongan B sekarang yang pertama adalah Sc, skandium, nomor atomnya 21. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2, 3d-nya 1. 10, 18, 20, 21. Ini bisa disingkat. Nah, jadi kita bisa menyingkat, tidak mulai awal 1s. Ini 18 ini adalah nomornya argon. Jadi untuk menyingkat itu adalah yang kita pakai adalah golongan 8A, yaitu gas mulia. Nah, ini adalah nomornya Ar atau argon 18. Sehingga skandium 21 bisa disingkat Ar. Kemudian ini 3D ini saya dekatkan kulitnya sama-sama 3. Pengisiannya tetap 4s2 dulu. Jadi 4s terisi dulu, baru pindah ke 3D. Jadi ini ya. Ini saya tulis, berarti di sini 3D, kemudian 4s, 4s2, 3D-nya 1. Nah, karena di sini semua ada pada periode 4, sehingga saya tidak menuliskan periodenya karena semuanya ini ada pada periode keempat. Kita mencari golongannya. Nah, ya, berarti ini kita jumlah 1 tambah 2, maka dia ada pada golongan 3. Jangan lupa B, 3B. 3B. Kemudian nomor atomnya 22, Ti 22. Maka langsung ya, saya tidak pakai 1s, langsung pakai Ar. Maka Ar, kemudian 3D saya dekatkan, kemudian baru 4s. 4s-nya saya tulis dulu 2, pengisiannya sesuai aturan Aufbau 2, kemudian ini 18 tambah 2, 20 kurang 2. Sehingga 2-nya pindah di 3D. Nah, ini berarti kita jumlah 2 tambah 2, maka titan ada pada golongan 2 ditambah 2 berarti golongan 4B. Ya, golongan 4B. Kemudian sekarang vanadium 23. Vanadium 23. Maka Ar 3D saya tulis dulu. Kemudian pengisiannya tetap 4s. 4s2 20 kurang 3 ya. Ini 3. Maka golongannya ini dijumlah. Maka vanadium
karena dia ada pada golongan 3 tambah 2 berarti 5. 5B. Sekarang bagaimana CR? Nah, ini saya hapus. Sekarang bagaimana CR? CR nomor atomnya 24. Maka AR 3D 4S2 3D4. Kan harusnya seperti ini ya. AR 18 4S2 berarti 20 kurang 4 3D4. Nah, orbital D, pengisian orbital D lebih stabil dalam keadaan setengah penuh atau penuh. Maka di sini lebih stabil dia dalam keadaan AR 4S-nya 1, 3D-nya 5. Di sini 3D5, 4S 1. Nah, jadi pengisian orbital D atau subkulit D itu dia lebih stabil dalam keadaan setengah penuh atau penuh. Nah, kemudian ini ada pada golongan berapa? 5 ditambah 1 dijumlah. Maka ini ada pada golongan 6B. Golongan 6B. Sekarang bagaimana Mn? Mn nomor atomnya 25. Maka pengisiannya AR 3D 4S2 3D-nya 5. Maka dia pada golongan 7B. Jadi dia ada pada golongan 7B. Mangan ada pada golongan 7B. Sekarang bagaimana besi? Fe nomor atomnya 26. Maka konfigurasinya AR, kemudian 3D, 4S2, 3D-nya 6. 6. Kemudian nanti saya tuliskan ini besi, kemudian kobalt 27, kemudian nikel 28. Ya. Maka besi ada pada golongan ini dijumlah. Maka besi ada pada golongan 8B. 8B. Kemudian kobalt 27. Maka penulisan konfigurasi elektronnya AR 3D 7. Dinulisnya tetap 4S dulu ya. Kita ngomong 4S2 baru 3D-nya 7. Ya. 18 tambah 2 20 kurang 7, 3D-nya 7. Ini kita jumlah, ketemu 9. Maka ini juga ada pada golongan 8B. Jadi nanti golongan 8B itu ada 3 unsur, yaitu besi, kobalt, nikel. Yaitu bila dijumlah 8, dijumlah 9, nanti nikel ini dijumlah jadi 10, masuk golongan 8B. Jadi ini ya, nikel AR 3D 4S2 3D-nya 8. Ini dijumlahkan 10. Maka dia juga pada golongan 8B. Golongan 8B. Jadi ada 3 unsur. Golongan 8B ada 3 unsur, yaitu besi, kobalt, nikel. Yaitu bila dijumlah 8, bila dijumlah 9, bila dijumlah 10, itu adalah masuk golongan 8B. Nah, jadi 8B ada 3 unsur, yaitu fekoni, besi, kobalt, nikel. Nah, sekarang bagaimana untuk yang nomor 29, yaitu Cu? Cu nomor atomnya 29. Maka konfigurasinya kan AR 3D saya dikatakan, 4S-nya ditulis dulu 2, kemudian kurang 9 ya. Karena 18 tambah 2 20 kurang 9 berarti 3D 9. Ingat-ingat, orbital D atau subkulit D. Jadi subkulit D pengisian konfigurasi elektronnya dia lebih stabil dalam keadaan setengah penuh atau penuh.
Tadi setengah penuhnya ada pada krom, sedangkan penuhnya ada pada tembaga. Jadi ini lebih stabil dalam keadaan AR, AR, kemudian 3D10, 4S-nya 1. Nah, ini 10 ditambah 1 dijumlah 11, maka masuk golongan 1B. Jadi ini golongan 1B. Golongan 1B. Jadi apa? Yang golongan B ada 3 unsur, ingat-ingat. Di jumlah 8, di jumlah 9, di jumlah 10 itu masuk golongan 8B. Sedangkan di jumlah 11 masuk golongan 1B. Sedangkan terakhir yaitu seng, nomor atomnya 30, maka konfigurasinya AR, 3D, 4S2, 3D-nya 10. Di sini penuh 3D-nya 10. Maka ini dijumlah, kalau dijumlah ketemu 12, maka dia masuk golongan 2B. Golongan 2B. Jadi unsur-unsur transisi atau unsur dikatakan peralihan, di mana unsur-unsur transisi yang saya bahas ini ada 10 unsur mulai skandium sampai seng, itu terletak pada periode keempat. Unsur transisi ini letaknya antara golongan 2A dan golongan 3A. Jadi tengah-tengah itu ya, tengah-tengah. Kemudian golongannya mulai 3B sampai 2B. Kemudian diingat-ingat, untuk golongan 8B ada 3 unsur, yaitu besi, kobalt, nikel. Yaitu bila di jumlah 8, di jumlah 9, di jumlah 10 masuk golongan 8B. Kemudian di jumlah 11 masuk golongan 1B, di jumlah 12 masuk golongan 2B. Ini adalah unsur-unsur transisi atau unsur-unsur peralihan, di mana ada 10 unsur. Kenapa ada 10 unsur? Karena di sini subkulit D mulai terisi. Jadi mulai terisi 1 sampai 10. Terisi 1 tadi mulai skandium, terisi 10. Terakhirnya yaitu seng, nomor atomnya 30. Nah, ini adalah unsur-unsur transisi periode keempat. Mudah-mudahan kalian lebih paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.